Baik, teman media, selamat sore. Mengikuti Sepanjang Sari sampai pada di Adonara. Untuk diketahui, teman media, hari ini kami baru saja melaksanakan kegiatan pendidikan finansial literasi kepada Bapak Ibu anggota kami Sepanjang Sari ada di cabang Adonara. Kegiatan hari ini khususnya terjadi di Desa Oyang Barat. Di sebelah saya ada Bapak Kepala Desa Oyang Barat, Bapak Flores Lega Ama, dan saya didampingi oleh manajer cabang Adonara, Bapak Kredit Adonara, dan seluruh kepala kantor kas dan staf yang ada di cabang Adonara. Teman media, berkaitan dengan sore ini, Sepanjang Sari sedang menghadapi satu hal di tubuh organisasi Sepanjang Sari yang teman-teman media sudah mengikutinya dengan baik, yakni berkaitan dengan rapat anggota luar biasa atau RAB yang surat beredar melalui pengumuman media sosial sudah dibacakan di mana-mana, dan RAB itu akan diagendakan di tanggal 1 Agustus hari Sabtu di 2026 besok terjadi di Kupang di restoran Phoenix. Sebagaimana jenis dari cabang Adonara di wilayah Oyang Barat, kami ingin menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman media dan juga kepada publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan terkhususnya anggota Komisi Sari dimanapun berada. RLB dilaksanakan berdasarkan regulasi atau dasar yang ditetapkan. Di koperasi kredit di Sepanjang Sari maka menggunakan dasar Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 92 dan Permenko sampai pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengatur tentang RLB. Perlu kami menyampaikan kepada Bapak Ibu anggota dimanapun berada bahwa di dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 92 Bab 4 Pasal 27 Ayat 2, RLB dapat dilaksanakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. RLB ini juga diatur di dalam Permenkop Nomor 19 Tahun 2015 tentang kedudukan wewenang rapat anggota. Pada ayat 1 disebut dapat diselenggarakan oleh pengurus koperasi atas permintaan anggota koperasi atau atas keputusan pengurus, dan dibentuklah panitia dari anggota karena sebagai alasan yang sangat penting dan mendesak. Dilihat satu alasan sangat penting dan sangat mendesak di tubuh di koperasi kredit ini sehingga dipandang perlu oleh pengurus untuk melaksanakan RLB. Itu dilampuni dalam Permenkop. Di ayat 2-nya, RLB dilaksanakan paling sedikit 1/5 jumlah anggota atau sama dengan 0,2 dari jumlah anggota. Maka taruhlah bahwa hari ini jumlah anggota Sepanjang Sari di 220.000, artinya setidak-tidaknya atau paling kurang 44.000 anggota Sepanjang Sari yang tersebar di manapun berada itu hadir untuk mengikuti RLB. Itu berdasarkan bunyi berbentuk demikian. RLB juga diatur di dalam anggaran dasar Koperasi Kredit Sepanjang Sari di bab 4 berkait dengan perangkap organisasi, pasal 37 tentang rapat anggota luar biasa. Di ayat 1 menyebut, pasal 1 menyebut rapat anggota luar biasa dilakukan apabila keadaan mengharuskan dan keputusan segera yang wewenang pengambilannya ada pada rapat anggota koperasi. Itu dibunyi di anggaran dasar Koperasi Sepanjang Sari di ayat 1 mengatakan demikian. Di poin A, keadaan harus mengharuskan dan keputusan segera yang wewenang pengambilannya ada pada rapat anggota koperasi. Jadi RAB diputuskan di dalam rapat anggota koperasi, bukan atas dasar tujuan atau keinginan atau kepentingan orang perorangan dari anggota lalu kaget-kaget mengusulkan atau melaksanakan RLB. Tidak. Pelaksanaan RLB diatur berdasarkan anggaran dasar koperasi, diputuskan di dalam rapat anggota koperasi, bukan atas dasar kepentingan atau keperluan 1-2 anggota. Di
Di poin B, keperluan yang berkaitan dengan peningkatan usaha koperasi. C. Penyelesaian masalah yang berhubungan dengan terjadinya kasus hukum yang harus segera, baru bisa dilaksanakan RLB. Lagi-lagi tetap diputuskan di dalam rapat anggota koperasi. Penetapan peraturan pelaksanaan yang harus dilakukan segera dan belum diputus oleh rapat anggota sebelumnya, baru bisa dilaksanakan RLB. Menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam jumlah yang melebihi jumlah 25% dari total aset. Begitu. Menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 528% dari total aset, itu belum bisa dilaksanakan RLB. Menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam kepengurusan koperasi sekunder atau badan hukum yang dibentuk oleh koperasi, itu baru bisa dilaksanakan RLB. Ya, ketentuan itu di dalam anggaran dasar masing-masing. Di ayat 2-nya, rapat anggota luar biasa dapat diselenggarakan untuk memutuskan pembubaran, penggabungan, peleburan, dan pemisahan koperasi. Dan ketentuan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota. B. Keputusan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota. Ketentuan lebih lanjut berkaitan RLB diatur di anggaran rumah tangga. Maka mari kita telisik di anggaran rumah tangga, gitu ya, Bapak sekalian. Di anggaran rumah tangga di bab 6 tentang perangkat organisasi koperasi, pasal 34 mengatakan poin A, rapat anggota luar biasa sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar tadi di pasal 37 adalah diselenggarakan apabila terjadi keadaan yang mengharuskan adanya keputusan cepat atau segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Lagi-lagi yang memenang untuk melaksanakan rapat anggota luar biasa ini tetap ada pada forum rapat anggota, bukan atas dasar tujuan atau keinginan atau kepentingan anggota secara orang per orang lalu kalian mengusulkan ayo kita melesaikan hal itu. Itu highlightnya ya. Poin B, rapat anggota luar biasa dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan pengisian kekosongan kepengurusan dalam koperasi jika sebagian besar pengurus atau pengawas tidak aktif lagi atau berhalangan tetap, sedangkan secara kelembagaan semasih saling masih terus melakukan aktivitas. Poin C, rapat anggota luar biasa dilaksanakan atas inisiatif pengurus atau atas inisiatif anggota sesuai ketentuan dalam anggaran dasar. Atas dasar inisiatif pengurus, atas dasar inisiatif anggota, tetapi itu tetap diputuskan di forum rapat anggota. Itu titik krusial highlightnya. Rapat anggota luar biasa dengan tujuan mengisi pengurus dan dipimpin dari anggota KSP Polri Syariah ya, terkait dengan pimpinan di rapat anggota. Rapat anggota luar biasa biayanya dan anggarannya itu ditanggung oleh pemerintah. Dan khusus yang berkait RLB untuk besok ini itu bukan ditanggung oleh lembaga. Itu bagus sekali ya, sikap lembaga demikian. Bapak Ibu anggota Polri Syariah di mana berada, perlu kami menyampaikan juga tentang kronologis permohonan RLB yang lembaga dapat, yang kami terima melalui surat-surat yang kami terima. Yang pertama, surat permohonan dari Bapak Yohanes Sasodela dan kawan-kawannya mengatasnamakan kawan-kawan perihal tentang permohonan melaksanakan RLB dan sanggahan pelantikan pengurus sepihak yang didatangkan oleh atas nama 10 orang. Itu surat yang kami terima pertama. Yang kedua, surat kami terima kedua dari Bapak Yohanes Sasodela perihal anggota memberikan. Jadi dalam surat itu anggota memberikan mandat untuk pelaksanaan dengan menetapkan Bapak Yohanes Sasodela sebagai formatur tunggal dalam penentuan komposisi pengurus yang ditandatangani oleh Bapak Yohanes Sasodela selaku penanggung jawab RLB. Surat yang ketiga kami terima, yakni surat permohonan dari Bapak Yohanes Sasodela kepada pengurus Majelis Syari periode 2020-2028 permohonan dana sebesar 251 juta untuk membiayai kegiatan pelaksanaan RLB
yang ditandatangani oleh Bapak Yusera selaku penanggung jawab dan saudara Dominikus Antis sebagai ketua panitia. Jadi pada surat ketiga sudah melakukan permohonan dana untuk membiayai RLD tadi ditunjukkan kepada pengurus. Pada surat keempat permohonan dari Bapak Yohanes Asmailan kepada pengurus Masisari Purwodadi tentang permohonan audiens. Dan pengurus Masisari yang ditentangani oleh Bapak Yohanes Asmailan selaku penanggung jawab dan ketua panitia saudara Dominikus Antis. Lalu yang berikutnya adalah yang terbaru adalah kami melihat undangan pelaksanaan RLB itu sudah diumumkan melalui mimbar tertulis di sebuah kantor Masisari dan pada hari Minggu 26 Juli ditandatangani oleh penanggung jawab dan ketua panitia.